Yang aku butuhkan uang aku. Kalau enggak, kamu jadi istri aku. Di dunia ini bukan cuma kamu yang butuh uang, Put. Jadi istri kamu juga nggak mungkin, Fit. Aku udah punya pacar. Aku nggak pantas bareng sama kamu. Itu alasan aku. Aku mau kita selesai dan kamu cari kehidupan kamu yang baru. Gini Mas ya, kenalin, ini bos saya, Bos David, yang bakalan jadi suami Putri. Kamu butuh ini. Kamu bisa ambil ini. Dan aku minta mulai detik ini, kamu Baik, jangan baik. ganggu aku lagi. Baik, baik. Mana sih? Aduh, kapan ya dia bisa balik ke kantor? Vi, Pak, gimana Vi? Kabar kamu? nggak baik, Pak. Maksud kamu? Ya kalau saya baik-baik aja nggak mungkin nyariin Bapak. Abang ada kendala apa lagi di kantor Vi? Sampai kapan sih Bapak mau kayak gini? Kayaknya nggak bakalan lama lagi deh. Bapak mending cepet balik deh. Ya, aku juga pengen balik sebenarnya Vi. Cuman kan kamu tahu sendiri. Aku mau dijodohkan sama model orang kayak gimana Vi? Pak, ya udah, mending Bapak adepin, Bapak pulang. Kalau kayak gini yang ada, mama papa Bapak tuh makin nggak enak jadinya. Harusnya Wow. Bapak nunjukin, ya Bapak harus stay di kantor, jaga orang-orang semua yang ada di sana. Ya sekarang aman, cuma nggak bisa maksimal kalau nggak ada Pak Bayu. Juga bingung Vi. Kenapa Aku- sih Bapak bisa nolak? Padahal orangnya cantik, ya walaupun agak nyebelin sih. Vi, anak itu udah biasa bergantung sama orang tuanya. Dan aku nggak mau punya istri yang manja Vi. Ya nanti diajarin Pak, ya walaupun susah sih kalau udah kebiasaan hidup enak. Ya kalau misalkan sekarang mau masih kondisi ekonomi stabil kayak gini Vi. Kalau misalkan suatu saat roda ini kan berputar Vi. Bisa-bisa aku langsung ditinggalin sama dia. Sekarang Ya ya. jangan kayak gitu Pak, berharapnya semoga Bapak ke depannya baik-baik aja terus. Ya aku kan cuman sedia payung sebelum hujan Vi. Tapi ya kalau misalkan hari ini pacar aku yang sekarang mau terima lamaran aku Vi, aku bakalan langsung balik kok. Aku bakalan kenalin dia. Apa? Pak Bayu punya pacar? Kan tujuan aku itu Vi. Pertama aku menghindar dari orang tua aku, dan yang kedua aku kenal sama perempuan dan aku pacaran. Dan dia mau terima aku apa adanya. Justru ya Vi, meskipun aku Perempuan mana yang mau sama Bapak yang kelihatannya nganggur kayak gini? tapi selama ini dia nggak pernah perhitungan kok sama aku. Aku nggak punya duit. Nerima kerjaan Bapak yang serabutan gitu di luar. Dia terima banget. Justru dia bantuin aku gimana cara aku bisa punya tempat tinggal. Temunya di sebelah mana ya? Tuh, aku cari. Akhirnya ketemu juga. Apalagi sih Pak? Apalagi sih Rif? Kita tanya, Iya apalagi? kamu tahu tugas aku kan? Kemarin kan kita udah ketemu dan aku kemarin juga udah jelasin semuanya. Kenapa kamu masih ngejar aku sampai sini? Karena ini udah batas waktu terakhir buat kamu bayar hutang sama bos Tapi kan David. kemarin aku juga udah minta maaf. Terus aku juga kemarin Terus udah dengan kamu bilang minta maaf, semuanya bakal selesai. Bayangin, uang 50 juta loh. Bukan hal yang sedikit. Bukan uang 10.000 yang bisa aku ikhlasin buat pengemis. Iya aku paham uang 50 juta tuh uang yang besar banget. Tapi kemarin kan aku udah bilang sama kamu, aku minta waktu 1 bulan aja buat aku lunasin semuanya. Ntar aku cicil deh, aku janji sama kamu 1 bulan aku bakal lunas. Semua yang kamu ucapkan udah aku sampein sama Pak Bos David. Yang ada apa? Aku kena gampar. Dia itu nggak mau tahu hutang kamu hari ini harus selesai 100% beserta bunganya.
Bunganya kalau nggak salah 20 juta, jadi semuanya 70 juta. Atau aku jual jam tangan ini ya, Laku seberapa? 200.000. 200.000. Siapa yang mau beli gua? Jam 200.000. Paling nggak itu lakunya 50.000. Uang 50.000 buat bos David hanya buat orang pengemis. Jadi nggak ada gunanya. Iya. Jadi mau nggak mau hari ini kamu harus bayar. Kalau nggak, kamu beserta orang tua dan adik kamu harus keluar dari rumah kamu. Rif, jangan bawa keluarga aku minta tolong banget keluarga aku. Gimana? Orang tua aku udah sakit-sakitan dan adik aku harus sekolah, Rif. Jadi aku minta tolong beban ini jangan sampai didengar sama keluarga aku. Itu orang tua kamu, orang tua aku. Aku nggak peduli, yang penting itu bukan orang tua aku dan aku nggak ada hubungannya sama keluarga kamu. Yang ada dengan aku menjalankan tugas dari Bos David dan sukses, keluargaku juga bakalan seneng. Kalau pekerjaan aku nggak selesai, yang ada aku sama keluargaku yang terancam. Rif. Mending keluarga kamu aja yang terancam daripada keluargaku. Rif, kok kamu jadi jahat kayak gini sih? Dulu sebelum kamu kerja sama David, kamu nggak kayak gini. Kamu lebih dulu kenal sama aku daripada David. Ada satu pilihan dan ini benar-benar win-win solution dari semua masalah kamu. Pasti ini nggak berat kan? Pasti ini pertanyaan yang mungkin bikin solusinya jadi lebih baik. Iya, nggak bakalan berat, Bu. Dan ke belakangnya kamu bakalan hidup nyaman, tentram, dan damai beserta keluarga kamu. Jangankan ibu kamu sakit-sakitan. Sakit-sakitan bakal dibawa ke rumah sakit dan sembuh. Pasti aku disuruh nyicil berapa lama lagi kan? Enak aja. Kamu bakal dinikahin sama Bos David. Itu persyaratannya. Satu-satunya persyaratan. Dan nggak ada yang lain. Nikah? Nikah sama David? Kamu tahu kan, Rif, aku udah punya pasangan. Kamu tahu kan aku udah punya pacar. Jadi kayaknya nggak mungkin deh kalau aku harus nikah sama David. Apalagi aku nggak ada perasaan apapun sama dia. Pacar, belum suami. Terus pacar kamu itu bisa berbuat apa? Bisa gantiin semua utang kamu? Enggak kan? Lagian pacar kamu itu nggak bakalan bisa nanggung semua beban hidup kamu. Mungkin cuma nyaman bareng dia, tapi ke belakangnya, adik kamu, gimana pendidikannya? Orang tua kamu, gimana kondisinya? Bisa? Selain itu ada uang 70 juta yang harus kamu bayar. Rif, aku... Ya pilihan kamu hanya itu. Mau kan? Aku harus pikir-pikir lagi nih keputusan yang sulit. Pikir-pikir sih boleh. Mungkin nanti sampai ba'da duhur aku tunggu jawaban. Dan kalau nggak ada, aku bakalan langsung datang ke rumah kamu beserta anak buah aku. Dan aku bakal lempar orang tua kamu yang sedang sakit itu beserta adik kamu. Oke? Aku tunggu jawabannya. Harus gimana ya? Gimana? Bos, tadi saya udah ketemu bos dan dengan ancaman saya, si Putri kayaknya ketakutan banget bos. Dan kayaknya rencana Bos David bakal berhasil. Ya pastinya lari ya. Karena uang 50 juta itu belum lagi bunganya itu sangat besar bagi orang yang nggak punya uang seperti Putri itu. Apapun bakal dilakukan untuk membahagiakan keluarganya. Ya sebenarnya tadi saya nggak tega bos, tapi demi bos apapun saya bakal lakuin bos. Baguslah kalau seperti itu. Kamu tenang aja ya. Kalau masalah bonus nanti aku bakal berikan. Iya bos, tentang Nah, ini dia nih. Sini sama bos saya. Sini. Nggak mau. Gimana? Udah kamu pikirkan? Kamu udah jatuh tempo lama banget ya, masih aku biarkan. Tapi untuk saat ini ya, karena uang itu terus berjalan dan bunganya belum tambah besar, aku harus ambil uang aku beserta bunganya. Fit, aku minta maaf banget sama kamu kemarin dan
tadi juga aku udah ketemu sama Pak Arif, aku udah jelasin semuanya kalau aku masih nggak bisa bayar dan aku minta waktu 1 bulan aja sama kamu. Aku bakal nyicil semuanya pelan-pelan. Pasti aku lunasin COVID. Nyicil kamu bilang, Hah? Dengan cara apa kamu nyicil? Sedangkan keluarga kamu, ibu kamu sakit-sakitan. Belum lagi adik kamu, belum lagi buat makan. Terus buat nyicil sama aku apa? Hah? Tentunya Arif udah menjelaskan semuanya apa yang bisa bikin kamu dan keluarga kamu itu bahagia dan bebas dari hutang. Kalau Fit. kamu nggak mau punya tanggungan seperti itu, Put, kamu ke badan amal. Kita ini bukan badan amal. Kita ini punya uang yang harus dijalankan. Uang kita yang kerja buat kita. Hah? Aku minta tolong banget sama kalian, keluarga aku lagi butuh banget. Aku gak mau tahu alasan kamu. Yang aku butuhkan uang aku. Kalau enggak, kamu jadi istri aku. Di dunia ini bukan cuma kamu yang butuh uang, Put. Jadi istri kamu juga nggak mungkin, Fit. Aku udah punya pacar. Kamu tinggal putusin aja pacar kamu. Ya nggak bisa kayak gitu dong. Aku tiba-tiba mutusin pacar aku cuma demi nikah sama kamu. Oh, itu yang namanya Putri. Kok bisa kenal sama David? Hah? Sampai segitunya? Ternyata perempuan yang dideketin sama Pak Bayu banyak utang. Putri bakal mutusin Pak Bayu nggak ya? Nggak bisa gini nih. Kok lama banget ya? Aku dari tadi nungguin kamu di sini. Dari tadi. Maaf ya, barusan masih ada urusan. Aku mau ngomong sesuatu sama kamu. Apa? Iya. Penting ya? Kalau misalkan nggak penting kan aku nggak mungkin ngajak kamu buat ketemu di sini. Iya sih, nggak, soalnya biasanya emang sering ngajak ketemu. Aku pikir nggak ada yang penting-penting banget. Sebelumnya aku makasih banyak ya sama kamu. Kamu udah baik banget sama aku. Dan kamu juga udah mau juga buat jadi pacar aku meskipun kamu tahu kerjaan aku ini serabutan. Jangankan buat ngehidupin kamu, buat makan aja aku masih dibantu sama kamu. Oh ya, sekarang kamu lagi nggak kerja kan? Enggak. Kenapa? Ya aku takut ganggu waktunya kamu aja. Kamu nggak pernah nyesel kan buat pacaran sama aku? Aku nggak pernah nyesel pacaran sama kamu. Justru aku beruntung banget aku bisa ada di kehidupan kamu. Udah syukur deh kalau kayak gitu. Karena selama ini aku belum pernah ketemu sama perempuan seperti kamu, Put. Mereka setelah tahu kondisi aku, jangankan buat pacaran, buat kenal aja mereka udah nggak mau lagi. Justru aku yang banyak kekurangan kalau bareng sama kamu. Kamu itu ya gak ada kekurangan sama sekali. Justru aku bersyukur banget bisa jadi pacar kamu. Dan sekarang rencananya bukan rencana sih, emang udah niat aja. Aku mau ngelamar kamu, Put. Aku pengen memperjelas hubungan kita. Karena tiap hari aku selalu mikirin kamu. Tiap hari aku selalu khawatir sama kamu. Makanya kenapa kayaknya lebih baik kita perjelas aja hubungan kita. Jangan cuma pacaran aja, kita tunangan. Habis itu aku udah dapat kerjaan yang bagus, baru deh aku bakalan nikahin kamu. Kamu mau kan buat nikah sama aku? Baik. Aku ngerasa aku nggak pantas deh bareng sama kamu. Aku bukan perempuan baik yang bisa bareng sama kamu, apalagi harus jadi istri kamu. Kamu nggak pantas dapet aku, baik. Kamu itu laki-laki yang terlalu baik buat aku.
Aku paham kamu ngomong kayak gitu. Tapi kita kan bisa bareng-bareng. Kekurangan aku harap kamu bisa tutupi dengan kelebihan kamu. Kekurangan kamu bisa aku tutupi dengan apa yang ada dalam diri aku. Jadi, kalau misalkan kita udah berumah tangga, kita harus saling support, Put. Karena aku emang udah sayang banget sama kamu. Dan aku nggak main-main. Kalau misalkan aku mau main-main sama kamu, ngapain aku selama ini bertahan sama kamu? Ya meskipun bisa dikatakan usia pacaran kita masih sobek jago. Mending kamu cari perempuan yang lebih baik dari aku. Kamu cari pengganti aku yang emang bisa nerima kamu apa adanya. Aku nggak pantas bareng sama kamu, Bay. Put, kamu kenapa ngomong kayak gini sih, Put? Aku ngomong kayak gini karena emang ini apa adanya. Aku selama menjalin hubungan sama kamu, aku ngerasa aku gak pantas bareng sama kamu karena kamu terlalu baik. Mending kamu cari perempuan yang bisa nerima kamu, yang lebih baik dari aku. Pasti banyak perempuan yang lebih baik dari aku dan bisa nerima kamu apa adanya. Kalau ada, Put, aku nggak mungkin sama kamu. Lagian ya, apa alasan kamu? Kamu nolak lamaran aku? Atau kamu masih belum siap? Gak apa-apa, aku bakalan tunggu kok. Aku emang masih belum siap, tapi Urusan biaya, aku yang bakalan biayain semuanya. Aku bakalan cari kerjaan lain. enggak, Bay. Aku nggak pantas bareng sama kamu. Itu alasan aku. Aku mau kita selesai dan kamu cari kehidupan kamu yang baru. Jangan bareng sama aku. Kamu pasti bercanda ya, Put? Aku nggak bercanda, Bay. Aku serius. Aku minta kita selesai. Kita udahan aja. Aku minta putus sama kamu. Apa alasan kamu buat putus sama aku, Put? Aku nggak pantas bareng sama kamu, Bay. Itu bukan alasan. Kamu terlalu baik buat aku. Tahu jangan-jangan ada laki-laki lain yang udah deket sama kamu. Atau kamu nggak mau sama aku karena aku orang nggak punya. Kamu nggak bisa jawab kan? Berarti kamu cuma mencari alasan aja, Put. Terserah kamu mau bilang aku kayak gimana. Yang penting aku minta selesai. Kamu mending cari perempuan yang bisa kamu nikahin, jangan aku. Enak banget ya, Put, kamu ngomong. Setelah kamu berhasil buat aku sayang sama kamu dan buat aku cinta sama kamu, Put, kamu masih enaknya pergi dari aku. Kamu bilang selama ini aku yang egois, Put. Tapi ternyata aku salah. Kamu yang jauh lebih egois daripada aku. Emang ya, Put, aku emang banyak kekurangan. Aku nggak punya apapun di sini. Tapi aku nggak pernah sedikit pun selingkuh dari kamu. Apalagi aku nggak ada waktu buat kamu. Kalau alasan kamu cuma sekedar karena aku terlalu baik, ingat, Put, kamu udah dewasa. Kamu bukan ABG lagi. Itu alasan anak kecil, Put. Kalau misalkan alasan kamu masuk akal, misalkan karena aku orang nggak punya, aku bakalan terima kok. Tapi aku ada solusinya juga. Kamu masih mau nerima aku kalau ternyata sifat aku kayak gini? Enggak kan? Put, aku udah tahu semua kekurangan kamu. Aku udah bilang, Bay, mending kamu cari perempuan lain, jangan aku. Tapi alasan kamu kan nggak masuk akal, Put. Kecuali Kamu masih bilang alasan aku nggak masuk akal. ya kecuali Aku jelas-jelas udah nggak nerima kamu, Bay. Kamu masih nggak sadar diri. Jelas-jelas aku udah nggak mau dilamar sama kamu, apalagi aku sampai nikah sama kamu. Kamu masih nggak sadar itu? Kamu masih mau ngemis sama aku? Aku nggak sayang lagi sama kamu. kamu serius sama omongan kamu. Aku nggak bisa ngulang perkataan aku 2 kali. Jadi kamu pergi sekarang. Kamu bilang sama aku, Put, kalau misalkan kamu memang saya nggak cinta, aku bakalan pergi kok. Aku nggak sayang sama kamu, Bay. Jadi gimana, Put? Udah ambil keputusan? Atau mungkin kamu masih mengulur-ulur waktu buat mutusin dia? Bay, Ini maksudnya gimana ya? Gini Mas ya, kenalin, ini bos saya, Bos David, yang bakalan jadi suami Putri. Bay, aku Kamu bilang aku terlalu baik, Put.
Jadi ini alasan kamu. Kamu minta putus dan mau ninggalin aku. Kamu mau hianatin aku? Aku minta maaf. Ya karena pilihan Putri jatuh sama Mas David, berarti Mas David itu jauh lebih baik daripada. Put, aku gak nyangka sama kamu, Put. Apa yang aku lakukan selama ini? Bay, aku bisa jelasin. Udah deh, kamu gak mau denger penjelasan kamu. Bay, ini nggak kayak apa yang mereka omongin, Bay. Sekarang aku gak mau nanya sama kamu. Makanya Kamu ada hubungan sama Putri? iya. Apalagi? Put, aku sadar diri, Put. Aku emang orang gak punya. Aku nggak punya apapun. Aku pikir kamu beda dengan perempuan lain, tapi ternyata kamu jauh lebih busuk dari apa yang aku bayangkan, Put. Apa selama ini aku selingkuh sama kamu? Apa selama ini aku nyusahin kamu, Put? Aku bakalan ganti semua uang yang kamu kasih sama aku. Putri itu hanya berpikir realistis aja, Mas. Dia itu tahu. Kamu butuh ini. Kamu bisa ambil ini, Put. Dan aku minta mulai detik ini, kamu Baik, jangan baik. ganggu aku lagi. Bay, Bay. Put. Puas. Sekarang kalian puas ngerusak hubungan aku sama pacar aku. Ini demi masa depan kamu. Kita ini niatnya baik. Rif, masa depan apa sih kayak gini? Put, uang seperti ini ya, yang jumlahnya gak seberapa yang kamu harapkan sama laki-laki itu. Aku bisa memberikan lebih daripada uang ini, Ini Put. bukan tentang uang. Aku harus ngejar pacar aku. Kamu kemana? Hah? Gak usah kemana-mana. Rif, udah deh. Aku nggak bisa ninggalin pacar aku. Sekarang kamu udah putus sama dia dan dia udah benci sama kamu karena merasa Fit, kamu nggak dikhianati. sadar aku nggak mau nikah sama kamu, Fit. Sekarang terserah. Kamu mau balikan sama dia atau mau menjelaskan semuanya. Percuma, Put. Ya, menurut aku tindakan kamu udah bagus, udah benar. Ya, demi keluarga kamu. Ya, enggak? Ini bukan demi keluargaku, ini kepentingan pribadi kamu kan? Ya, atau kamu mau adik kamu yang bakal dinikahi sama Pak David? Aku tinggal pilih aja. Jangan pernah bawa-bawa adik aku masih sekolah. Terus, kalau kamu nggak mau berkorban buat keluarga kamu atas apa yang kamu lakukan sendiri. Kalian jahat ya. Mengorbankan adik kamu, keluarga kamu, orang tersayang. Udahlah, Put. Kamu tinggal bilang iya, kita tentukan hari pernikahan kita. Kamu bakal bahagia dengan aku. Nggak Apa bakal lagi? aku nikah sama orang tua kayak kamu. Terserah kamu. Aku minta sekarang uang itu harus ada beserta bunganya atau enggak aku laporkan kamu ke pihak yang berwajib. Kamu mau? Bos, ini kayaknya masih belum nyampe jam 10, Bos. Tahu masih belum tutup nih kayaknya, Bos. Mungkin kita langsung ikatan aja, Bos, sekarang sama Bos. Ya, itu bisa diatur, Rif. Gimana, Put? Kamu udah putus sama pacar kamu udah kecewa sama kamu? Ya, Nggak bisa, aku harus pergi. kamu mau kemana? Hah? Fit, Kamu gak bisa pergi dari tanggung jawab begitu saja. terus menurut kamu aku harus nikah sama orang yang kasar kayak kamu? Ini ya, Put, keluarga kamu kalau nggak tahu kalau kamu punya utang. Dan ya, mau Justru nggak mau nanti saya harus bilang sama orang tua kamu kalau kamu nggak mau. Dan ya sebagai gantinya adik kamu juga bakal nikahin sama Mas David. Jangan Kalau pernah bawa keluarga aku di kehidupan ini. kamu bisa ganti receh gimana? Kamu bisa ganti uang itu hanya pakai uang receh seperti itu. Bunganya belum cukup, Put. Kita harus nurut sama perkataan kamu. Hah? Fit, aku minta tolong banget sama kamu. Aku bakal ganti 2 minggu lagi. Aku bakal kerja apapun, pasti aku ganti kok. Put, 70 juta bukan uang sedikit, Put. meskipun kamu di luar sana harus jual diri ya, kamu gak bakal mendapatkan uang sebesar itu. Jual diri kamu bilang. Kamu pikir aku perempuan apaan, Fit? Ya daripada kamu jadi pengemis, mending kamu menikah sama aku. Dan melihat orang tua kamu sembuh dan bahagia. Coba deh kamu pikir, kamu lihat diri kamu sendiri, kamu cocok atau enggak bareng sama aku? Cocok atau tidaknya itu tergantung uang, Put. Sekarang kamu terjerat hutang sama aku, ya. Mau tidak mau kamu harus menikah sama aku. Udah berapa perempuan yang kamu giniin? Banyak, Udah berapa perempuan yang kamu nikahin cuma demi uang? banyak. Uang bisa membeli segalanya, termasuk bisa membeli harga diri seorang. Makanya kalau mau mencari pasangan harus banyak uangnya supaya Kamu gak menderita seperti ini. Kamu pikir harga diri aku bisa dibeli sama uang? Minta lagi.
Dengan uang 50 juta beserta bunganya, aku bisa membeli kamu dan keluarga kamu, Put. Dan bos David juga berjanji, Put, kalau udah nikah sama kamu, dia akan berubah segalanya, sikap buruk dia. Dia bakal jadi orang yang lebih baik. Karena apa? Tujuan hidupnya itu hanya kamu. Orang kayak David nggak bakal berubah. Sampai kapanpun, dia nggak bakal berubah, pasti tetap kayak gini. Daripada kamu banyak ngomong di sini, mendingan kamu tetap. Ayo. Fit, nggak bisa, Fit. Vi, kamu belum pulang, Vi? Belum, Pak. Kenapa, Pak? Lagi ada masalah? Aku nggak tahu mau cerita gimana sama kamu, Vi. Ya udah, cerita aja. Kayaknya saya paham sih apa yang terjadi. Vi, Gak baik-baik aja kan? kamu harus dengerin penjelasan aku dulu, Vi. Baru tadi aku cerita sama kamu, kalau misalkan pacar aku itu adalah wanita yang baik. Aku udah ngelamar dia. Ya awalnya biasa aja. Akhirnya dia bilang aku terlalu baik. Dan aku masih belum percaya. Dan dia minta putus sama aku. Dan ternyata ada 2 laki-laki datang. Putri selingkuh, Vi. Dia berkhianat sama aku. Ternyata benar ya, Vi. Kalau kita terlalu cinta sama orang, kita terlalu mudah untuk dimanfaatkan. Jadi menurut Bapak, perempuan yang 1001 itu udah nggak ada lagi? Dia sama aja sama perempuan lainnya? Udah gak selera banget buat jatuh cinta lagi. Pak Oh, iya. Bayu, Pak Bayu. Aku minta tolong sama kamu, Vi. Kayaknya aku harus tenangin diri aku dulu, ya sampai luka aku benar-benar sembuh. Terus Bapak nggak mau balik kantor? Nggak bisa kayak gitu. Gini deh, Bapak tuh jangan gampang percaya dengan apa yang terjadi. Bapak udah tanya penjelasannya kenapa, poinnya apa, masalahnya di mana, Bapak paham nggak? Iya, semuanya udah paham. Apalagi mau dia jelaskan? Laki-laki itu datang dan memperkenalkan dirinya sebagai pasangannya dan mereka akan nikah. Sedangkan Putri udah nolak aku dengan alasan yang nggak masuk akal. Dan faktanya udah seperti itu, Vi. Kamu masih minta penjelasan. Laki-laki mana yang bakalan percaya, Vi? Ya udah, tunggu Pak. Saya lihat kamu di taman kota. Ya udah, saya ada di parkiran. Kamu segera kesini. Iya sekarang, masa besok sih? Saya kenal sama seseorang yang mungkin bisa kasih Bapak penjelasan. Saya suruh kesini sekarang juga. Siapa lagi? Urusan kerjaan lagi. Aku nggak membahas pekerjaan, kamu harus ngerti, Vi. Pak, gini, Bapak itu penting buat saya di kantor. Saya butuh Bapak karena kemajuan kantor semuanya butuh Bapak nih. Kalau Bapak kayak gini, yang ada kantor bakal berantakan. Ya udah, saya mau bantu selesain masalah Bapak di sini. Saya mau bantu perjelas semuanya. Sebenarnya apa yang terjadi di sini biar Bapak paham. Apalagi, Vi? Ini udah jelas semuanya, Vi. Kamu juga nggak kenal kan? Baru aku kasih tahu fotonya aja. Kamu nggak tahu dia kayak gimana, Vi. Dia tuh baik banget sama aku, tapi ternyata dia malah berkhianat. Pak, kalau dia nggak baik, saya nggak bakal kayak gini, Pak. Dengan cara selingkuh, menurut kamu itu wanita yang baik? Beneran udah selingkuh. Bapak Iya. lihat dia pelukan ciuman sama laki-laki lain. Ya dia nurut aja sama laki-laki itu berarti semuanya bener kan, Vi? Pak, terkadang kita tuh harus berkorban untuk kebahagiaan orang lain, ya sampai merelakan apa yang kita punya. Bapak nggak pernah kayak gitu ya? Tapi aku yakin, Vi, dia ninggalin aku gara-gara aku nggak punya. Dan Pak. laki-laki tadi kayaknya dia orang beradab kok. Bapak, Wajar kalau misalkan Bapak putus. udah deket sama dia berapa lama? 3 bulan.
Ya. Kalau dia emang niat ninggalin Bapak, kenapa nggak dari awal? Kenapa baru sekarang? Ya bisa aja aku cuma dijadikan pelampiasan. Sebelum dia nikah, dia mau seneng-seneng dulu. Setelah nikah, dia baru bakalan ninggalin aku. Ya kayak gini, kalau kita nggak tahu apa yang terjadi secara langsung. Terus siapa yang kamu panggil di sini? Iya, orang yang Bapak temui tadi. Maksud kamu? Ya udah, tunggu aja. Udahlah, terserah kamu, Vi. Pak, Lagi pusing, intinya kalau bahas masalah udah kerjaan. Bapak jangan kemana-mana. Saya mau Bapak tetap di sini. Saya mau Bapak segera pulang, ngurusin kantor. Saya juga udah bilang sama mama papa Bapak kalau Bapak punya calon dan akan segera balik ke kantor. Kalau saya nggak bawa pulang Bapak gimana? Yang ada kerjaan saya terancam juga, Pak. Oke, kalau kamu minta aku pulang, aku bakalan pulang. Cuman aku bakalan cerita semuanya. Terserah orang tua aku mau gimana nanti. Mau jodohin aku, oke aku bakalan nikah. Ya Pak, nggak gitu juga, Pak. Udah deh. Fit, Fit nggak mau Fit. Fit apaan sih? Bu, Kamu apa-apaan sih kayak gitu? saya minta maaf. Ini ada perempuan yang punya utang sama saya dan dia berusaha kabur dari tanggung jawabnya. Makanya saya bawa ke sini. Berapa utangnya? 70 juta sama bunganya. Bentar, Pak. Ini. Bos saya. Hah? Bos ibu? Balikin nggak itu topi Papa? Iya, Bu. Saya minta maaf, Bu. Bentar, aku nggak paham, Vi. Kamu kemarin pinjem duit Papa 60 juta, kamu bilang untuk operasi ibu kamu. Saya bisa jelasin semuanya kok, Bu. Kalau masalah uang yang itu. Udah deh, sekarang kamu gak usah berbelit-belit ya. Kalau nggak, aku ajar di sini. Kamu ada hubungan apa sama Putri? Nggak ada hubungan, Pak. Ini perempuan diancam sama mereka berdua. Dia siapa, Bos? Kamu tahu dari mana? Ya saya denger tadi, makanya ini yang mau saya jelaskan. Bay, aku minta maaf sama kamu. Aku nggak ada hubungan apapun sama orang ini. Aku cuma punya utang dan dia ngancam aku kalau aku nggak nikah sama dia, kamu bakal diapa-apain. Ya, Bos, saya minta maaf, Bos. Kamu beneran? Beneran masalah utang uang, Bos. Put, aku minta maaf ya, Put. Karena aku nggak dengerin penjelasan kamu. Aku pikir kamu beneran berkhianat sama aku, Put. Ternyata gara-gara dua orang ini. Bos, ampun, Bos. Kamu diapain sama mereka? Ampun, Bos. Atau kurang luka yang ada di bibir kamu? Jangan, Bos. Saya minta maaf banget, Bos. Saya enggak. Kamu juga? Kamu tadi yang ngompor-ngompor juga kan? Omongan kamu yang paling pedes. Mau aku ajar di sini? Saya coba mengikuti bos saya, Bos. Kalian tuh nggak tahu Pak Bayu siapa? Sudah dekat-dekat sama mereka. Sekarang aku minta kalian minta maaf sama Putri. Iya, Bos. Udah sekarang. Bu, saya minta maaf ya, Bu. Saya janji gak bakal ganggu ibu lagi. Dan masalah utang dianggap lunas. Ya iyalah, Papa udah kasih itu cuma-cuma ke kamu. Gitu kamu sok-sokan kasih ke orang, terus kamu mau tagih bunganya 10 juta lagi. Ingat ya, sekali lagi kalian berani ganggu Putri dan menampakkan muka kalian di depan aku nggak bakalan segan-segan buat ngabisin kalian di sini. Iya, Pak. Kamu urus anak buah kamu, Vi. Yaudah ya, aku bawa kamu ke Papa. Bu, tolong, Bu, jangan ajuin saya, Bu. Ini calon supir juga. Ikut aku sekarang. Bay, aku minta maaf sama kamu, Bay. Aku bener-bener takut banget buat cerita sama kamu. Aku nggak mau putus sama kamu, Bay. Seharusnya kamu bilang sama aku, Put. Bukan dengan cara kayak gitu. Aku bener-bener sakit hati sama kamu tadi, Put. Aku dengan cuma perkataan kamu, dengan adanya laki-laki itu. Tapi aku yang salah. Aku minta maaf sama kamu. Karena aku nggak dengerin penjelasan kamu. Kamu seperti itu karena nggak mau aku celakakan. Aku cuma nggak mau ngebebanin kamu. Aku nggak mau kamu banyak pikiran cuma gara-gara aku. Aku juga minta maaf karena aku nggak jujur sama kamu. Jadi Vivi itu anak buah aku. Kenapa kamu nggak jujur sama aku? Karena aku dijodohin, Put. Karena aku nggak punya pacar. Orang tua aku ngira aku nggak laku. Padahal banyak sih kalau wanita yang ikutin aku. Cuman ya aku kan harus pilih-pilih juga, Put. Mau jadi calon istri. Jadi aku nggak sembarangan. Karena nanti yang bakalan jadi ibu dari anak-anak aku itu kan kamu. Jadi aku benar-benar harus cari calon istri
yang sesuai sama tipe aku, yang sesuai sama keinginan aku, Put. Dan semua itu ada di kamu, Put. Aku bener-bener minta maaf ya. Kamu maafin aku kan? Maafin kamu, Put. Terus gimana? Kamu masih mau nolak lamaran aku? Karena sekarang udah nggak ada alasan buat nolak lamaran kamu, jadi aku terima. Kasih banyak ya. Yaudah kalau kayak gitu sekarang ini kamu ikut aku. Ya ketemu sama orang tua aku, Put. Aku udah 3 bulan nggak pulang ke rumah, dan kantor udah aku tinggalin semuanya.